Tahun 632 Masehi, di tanah Yamamah, pedang telah terhunus. Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukannya untuk menghancurkan nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Pertempuran sengit yang akan menentukan nasib Islam dimulai sekarang. Bayangkan seorang pria yang mengaku sebagai nabi, mengumpulkan puluhan ribu pengikut, dan menantang kekhalifahan Islam. Musailamah Al-Kadzab, nama yang mengguncang Jazirah Arab, membawa pemberontakan besar yang mengancam persatuan umat. Namun, kebenaran tak akan tinggal diam. Abu Bakar mengirim panglima terbaiknya, Khalid bin Walid, untuk menumpas kebohongan ini. Pertempuran Yamamah pun meletus, darah membanjiri tanah, dan pasukan muslim hampir goyah. Tetapi di saat genting, satu tombak meluncur menembus tubuh Musailamah. Siapa yang melemparkannya? Bagaimana pertempuran ini berakhir? Dan mengapa perang ini begitu penting dalam sejarah Islam? Inilah kisah yang penuh ketegangan, pengkhianatan, dan akhir tragis bagi seorang nabi palsu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, muncul ancaman serius bagi kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu dari Bani Hanifah. Pertarungan antara pasukan muslim dan pengikut Musailamah dikenal sebagai Perang Yamamah 632 Masehi. Musailamah mengklaim dirinya sebagai nabi dan menawarkan kenabian bersama kepada Nabi Muhammad sebelum beliau wafat. Setelah ditolak, ia mengembangkan ajaran sesat dan berhasil mengumpulkan ribuan pengikut dari Bani Hanifah di Yamamah. Ia bahkan membuat wahyu palsu untuk menandingi Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan muslim melawan Musailamah. Pertempuran ini berlangsung sengit karena pasukan Musailamah sangat besar. Musailamah dan pasukannya bertahan di kebun maut Katkat Al-Maut sebelum akhirnya terbunuh oleh Wahsy bin Harb, mantan budak yang dulu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di Uhud. Kemenangan ini mengakhiri ancaman nabi palsu terbesar saat itu. Namun, banyak hafiz Al-Quran gugur dalam pertempuran, mendorong Abu Bakar untuk menginisiasi kodifikasi Al-Quran agar wahyu tetap terjaga. Pendapat pakar, sejarawan Montgomery Watt menyatakan bahwa Perang Yamamah adalah titik krusial dalam stabilisasi Islam, membuktikan kepemimpinan kuat Abu Bakar dalam menghadapi ancaman internal. Pertempuran ini bukan hanya sekadar perang militer, tetapi juga pertarungan antara kebenaran dan kepalsuan. Keberanian Abu Bakar dan strategi Khalid bin Walid menjadi kunci dalam mempertahankan Islam dari ancaman perpecahan. Perang Yamamah bukan hanya pertempuran biasa, tapi salah satu perang paling berdarah dalam sejarah Islam. Lebih dari 10.000 pengikut Musailamah gugur, tetapi yang mengejutkan, ribuan hafiz Al-Quran dari pihak muslim juga syahid, mendorong Abu Bakar untuk menginisiasi kodifikasi Al-Quran pertama. Musailamah bukan sekadar nabi palsu, ia juga propagandis ulung. Ia menciptakan wahyu palsu dan menggunakan taktik psikologis untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang lebih mengejutkan, pertempuran hampir berbalik menguntungkan Musailamah, hingga Khalid bin Walid mengubah strategi dan memecah pasukan muslim berdasarkan suku. Musailamah tidak tewas di tangan Khalid, melainkan oleh Wahsy bin Harb, mantan budak yang dulu membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Ironisnya, orang yang dulu menjadi musuh Islam justru menjadi penyelamatnya. Perang Yamamah bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga momen penentu bagi kelangsungan Islam. Keberhasilan Abu Bakar dalam menumpas Musailamah membuktikan bahwa kepemimpinannya mampu menyatukan umat Islam di saat krisis. Namun, kemenangan ini juga dibayar mahal. Banyak sahabat dan penghafal Al-Quran gugur, sehingga Abu Bakar mengambil langkah besar dengan menginisiasi kodifikasi Al-Quran pertama.
Perubahan besar dalam pertempuran ini, kematian Musailamah di tangan Waqsi bin Harb menjadi simbol bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, bahkan melalui cara yang paling tak terduga. Perang ini bukan sekadar melawan nabi palsu, tetapi juga ujian ketahanan iman umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Jadi, menurut kalian, apakah ini benar-benar terjadi? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.